Halo teman, inilah 10 pinjaman online yang aku punya debt collector padahal nggak ada DC lapangannya. Video ini adalah requestan dari teman-teman yang kemarin komen di kolom komentar di YouTube saya, Bang ada debt collectornya di aplikasi ini nggak Bang ada debt collectornya dari aplikasi ini nggak Bang. Nah, saya akan jawab tuntas di video kali ini, jadi mohon simak video sampai habis. Nah, pinjaman online itu tidak semua punya debt collector. Saya tegaskan di sini, tidak semua punya debt collector. Nah, yang mereka tagih biasanya lewat WA dan telepon itu mengancam akan datang ke rumah. Dan banyak sekali pinjaman online, dan saya sudah klasifikasi 10 pinjaman online yang ngakunya punya DC lapangan padahal tidak ada DC lapangannya. Nah, apa saja itu Bang? Saya akan sebutkan di sini teman. Yang pertama adalah aplikasi Singa Paylater. Nah, Singa ini media sosialnya sudah banyak sekali iklannya di YouTube, di Instagram, di Facebook. Banyak sekali menawarkan pinjaman online dengan limit yang besar serta tenor yang panjang. Tapi kenyataannya berbanding terbalik, tidak seperti itu. Dan biasanya kalau sudah galbay, mereka akan menagih lewat WA dan telepon. Itu biasanya mereka mengancam, saya ada DC lapangan yang akan ke rumahmu. Kalau sampai berbicara seperti itu, yakinlah bahwa itu cuma gertakan saja, karena saya sudah cari informasinya di platform semua media sosial seperti Google, YouTube, Facebook. Itu di aplikasi Singa Paylater itu tidak ada debt collectornya. Jadi sangat aman sekali buat teman-teman yang merasa ketakutan dengan debt collector. Jika umumnya sudah diintimidasi lewat WA dan telepon, mengaku dari Singa dan akan mendatangkan debt collector, teman-teman langsung tantang saja, silahkan ke sini debt collectornya, seperti itu ya teman. Jadi jangan pernah takut, yakinlah bahwa Singa Paylater ini memang tidak ada DC lapangannya. Nah, buat teman-teman yang sudah pinjam di aplikasi Singa, bisa tulis di kolom komentar ya teman, apakah ada debt collectornya atau tidak. Sejauh saya cari informasi untuk aplikasi Singa Paylater ini memang tidak ada debt collectornya, jadi lebih aman buat teman-teman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, aplikasi yang ngakunya punya DC lapangan padahal tidak ada DC lapangannya adalah 360 kredit. Nah, ini juga banyak sekali iklannya. Saya sudah muak lihat iklannya di Facebook, banyak sekali ya teman. Jadi saya sudah merasa frustasi dengan ini karena banyak sekali iklan yang nempel di YouTube juga banyak 360 kredit ini. Dan memang sudah, kalau umpamanya kita sudah galbay itu pasti ada yang namanya resikonya. Salah satunya akan ditagih lewat WA dan telepon, mengancam akan mendatangkan debt collectornya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah aplikasi 360 kredit ini ada DC lapangannya Bang? Nah, saya jawab di sini, saya sudah cari informasinya di Google, di OJK, di banyak platform media lain. Ini sudah dipastikan tidak ada DC lapangannya. Nah, buat teman-teman yang sudah merasa galbay di aplikasi 360 kredit, bisa tulis di kolom komentar apakah informasi yang saya sampaikan benar atau tidak, karena ya memang tidak ada debt collectornya atau DC lapangannya. Mohon tulis di kolom komentar ya, ada DC lapangannya atau tidak, karena saya meyakini aplikasi 360 kredit ini tidak ada DC lapangannya, karena ya banyak sekali testimoni yang sudah galbay dan aman sampai detik ini. Bahkan untuk yang sudah 2 tahun 3 tahun masih aman-aman saja untuk galbay di aplikasi 360 kredit ini, dan memang tidak ada yang namanya DC lapangannya. Itu untuk yang kedua. Untuk yang ketiga adalah aplikasi Tunaiku. Nah, mengapa aplikasi Tunaiku saya masukkan daftar? Karena ini penggunanya sangat banyak sekali, sekitar 5 juta pengguna, dan memang terbukti sudah banyak yang pakai dan merasa puas dengan aplikasi ini karena pencairannya tidak sampai 5 menit bisa cair di aplikasi Tunaiku ini. Nah, yang jadi pertanyaan pada saat kita galbay alias tidak bayar tagihan, apakah ada DC lapangannya Bang? Nah, ini pertanyaan yang klasik, dan saya sudah cari informasinya di semua pinjam platform. Itu memang terbukti untuk aplikasi Tunaiku ini tidak ada satupun DC lapangannya. Nah, jadi teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Tunaiku juga boleh tulis di kolom komentar, berdiskusi apakah ada DC lapangannya atau tidak, karena ya sampai detik ini tidak ada yang komen di YouTube saya atau DM di Instagram. Di aplikasi Tunaiku ini memang sangat aman untuk digalbay karena tidak ada debt collector satupun yang nyamperin. Mentok-mentok mereka cuma lewat media komunikasi, ngancapnya lewat WA dan telepon, itu saja. Jadi tidak ada debt collectornya di aplikasi Tunaiku ini, jadi aman sangat untuk digalbay. Nah, itu aplikasi yang nomor 3 teman.
Nah, untuk aplikasi yang nomor 4 adalah aplikasi Samir PayLater. Nah, Samir PayLater ini tergolong aplikasi yang kecil, sedang berkembang, dan iklannya sudah mulai disebarkan di semua platform digital seperti YouTube, Facebook, Instagram. Banyak sekali iklan dari aplikasi Samir ini yang iklannya cewek-cewek seperti teman menawarkan pinjaman online 20 juta rupiah. Nah, itu sangat amat menipu sekali. Untuk kenyataannya saya sudah coba untuk daftar dan memang untuk limitnya cuma sekitar 1 juta, tidak seperti di iklannya yang bisa sampai 10 juta orang. Dan umpamanya sudah cair kita tidak bayar tagihan, itu apakah ada DC lapangannya bang? Ini pertanyaan yang sering banyak di kolom komentar, dan aplikasi Samir ini terbukti tidak punya uang untuk membayar DP kolektornya atau DC lapangannya, karena ya 1 juta pengguna itu masih kecil sekali untuk ukuran pinjaman online di Indonesia. Dan memang sudah terbukti aplikasi Samir ini tidak ada DC lapangannya. Nah, buat teman-teman yang sudah melakukan galbay alias gagal bayar tidak bayar di aplikasi Samir, mohon ditulis di kolom komentar ya teman, kita berbagi informasi tentang aplikasi Samir ini, apakah ada DC lapangannya atau tidak. Nah, sejauh yang saya tahu aplikasi Samir ini tidak ada DC lapangannya, karena aplikasi yang sedang berkembang itu ya untuk kebutuhan mereka sendiri susah ya teman, karena banyak yang galbay, jadi mereka fokusnya di komunikasi lewat WA dan telepon, tidak bisa membayar orang untuk menagih. Itu untuk yang Samir ya teman, jadi memang tidak ada DC lapangannya. Nah, untuk aplikasi yang terakhir adalah aplikasi Kredito. Nah, ini bukan Kredivo ya teman, ini Kredito. Nah, ini banyak yang bilang aplikasi Kredito ini salah satu anak perusahaan dari aplikasi Kredivo. Memang mungkin benar adanya teman, karena ini anak cabang dari Kredivo yang aplikasi sudah multi finance, sudah lebih besar dari Kredito. Ini aplikasi yang anakan dari Kredivo. Dan memang untuk DC lapangannya bagaimana bang? Nah, banyak yang bertanya seperti itu, karena Kredito ini aplikasi yang sedang berkembang, sekitar 5 juta penggunanya di seluruh Indonesia, jadi tidak ada DC lapangannya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Karena saya sudah survei di berbagai macam tempat seperti YouTube, Instagram, Facebook, banyak juga yang DM curhat masalah saya tentang pinjaman online. Di Kredito ini memang tidak ada DC lapangannya. Nah, buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Kredito, mohon tulis di kolom komentar apakah ada DC lapangannya atau tidak, karena sejauh yang saya tahu, sejauh saya menggali informasi terbaru seputar Kredito ini, memang yang sedang berkembang ini di tahun 2025 ini tidak ada satupun DC lapangannya. Jadi lebih aman ke depan buat teman-teman yang sudah galbay di aplikasi Kredito ini, sangat aman ya teman. Nah, saya akan terus pantau depan apakah Kredito ini ada DC lapangannya atau tidak, karena detik ini tidak ada, tapi kita tidak tahu bulan depannya lagi akan ada debitornya, kita juga tidak tahu, karena semakin hari kan semakin berkembang yang namanya pinjaman online ini. Jadi informasinya akan saya cari terus. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi terbaru bisa subscribe channelnya agar lebih tahu tentang masalah ada debitornya atau tidak di aplikasi pinjaman online. Nah, untuk aplikasi 6 apa bang? Nah, untuk aplikasi 6 karena ini durasinya sudah banyak sekali, sudah melebihi 8 menit ke bawah, nanti takutnya teman-teman bosan lihat aplikasi, lihat muka saya, jadi saya akan buat di part kedua jika video ini rame ya teman. Tapi kalau video ini tidak rame ya sudah, saya stop sampai sini untuk up video tentang pinjaman online yang ngakunya punya DC tapi padahal tidak punya DC. Nah, saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Jika teman-teman sudah galbay di aplikasi apapun, bisa tulis di kolom komentar, kita curhat sama-sama, akan saya jawab sebisa saya. Dan video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.